sekarang budaya ketenaran gitu ya. Viral bergantian. Habis ini viral apa, ini Iya, viral apa begitu. iya Kadang-kadang betul. viral-viralan itu juga. Dan kadang-kadang yang unik-unik nih saat yang Iya, viral justru. iya kayak terakhir misalnya tiba-tiba viral anak-anak yang sujud freestyle gitu kan. Freestyle gitu Ya. lagi sholat Ini freestyle. viral mungkin orang ketawa ya pas mau terhibur mungkin, tetapi pada dasarnya ini juga potret buruk dari generasi. Bagaimana sih sebenarnya kita menilai nih ya? Kalau tadi kan udah dijelaskan harusnya keluarga gimana, harusnya masyarakat gimana, harusnya negara gimana. Boleh beri evaluasi nggak secara person subjektif nih? Iya, iya. Peran keluarga sampai sejauh ini tuh gimana sih sebenarnya? Sat? Kemudian masyarakat gimana dan negara itu kalau boleh beri nilai itu seperti apa? Boleh. Baik. Singkat saja. Sat. Saya tidak punya data yang empiris gitu ya. Baik. Soal angka-angka. Tapi saya kira begini, kita bisa mengukur apa yang terjadi di sekitar kita. Saya kira tidak ada yang menolak bahwa kita punya potret buram soal pendidikan kita atau generasi kita yang ya kita tidak menafikan hal-hal yang positif tumbuh di Iya, masyarakat, tapi beberapa hal negatif juga ada. berkembang Ya, gitu. sebutlah misalnya ada sekarang budaya ketenaran gitu ya, viral bergantian. Habis ini viral apa, ini Iya. viral apa begitu. Kadang-kadang Iya, viral-viralan itu juga. dan kadang-kadang yang unik-unik nih saat yang Iya, viral justru. iya kayak terakhir misalnya tiba-tiba viral anak-anak yang sujud freestyle gitu kan. Freestyle gitu Ya. lagi sholat Ini freestyle. viral mungkin orang ketawa ya pas mau terhibur mungkin, tetapi pada dasarnya ini juga potret buruk dari generasi. Ya, konon itu dari game ya, kalau nggak salah game ya. Saya nggak ngerti juga, cuman sempat juga saya bukan nyari-nyari apa viral dan seterusnya gitu. Ya, mending kalau viral yang terakhir, mohon maaf gitu ya. Ada seorang dai di Makassar yang wafat di atas mimbar. Ini viral, tapi ini positif di masyarakat gitu. Positif. Orang jadi, saya sendiri jadi, ya Allah gitu. Jadi muhasabah gitu. Iya, saya kemarin tuh jalan-jalan pulang rumah jalan kaki setengah. Saya mikir tuh, ya semua orang akan berakhir kehidupan dia, tapi ujungnya kayak apa gitu, gimana akhir dari kehidupan kita. Apa, itu bagus. Gitu. Tapi kebanyakannya itu apa yang ada di masyarakat, terutama yang diikuti oleh anak-anak. Kalau kayak tadi viral kematian yang baik kan kadang-kadang anak-anak gak nyampe. Yang anak-anak suka viral tuh yang sesuai dengan dunia mereka gitu. Yang menghibur saja gitu. Sementara mungkin anak-anak yang menghafal Quran, anak yang itu ya jarang diperbincangkan, kalaupun diperbincangkan habis itu rasanya habis gitu. Dianggap mungkin karena kurang menghibur kali ya gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini potret generasi kita kurang bahagia kah sehingga yang aneh-aneh kadang-kadang yang muncul gitu. Yang lain yang standar lah kayak kita bisa menemukan perkelahian misalnya gitu ya. Itu klasik lah. Termasuk tadi kita singgung tentang ada ketidaksinergisan ya, antara elemen keluarga sekolah itu masih ada potret-potret kayak gitu. Ya kita sih maunya ya kalau bicara ya kalau posisi sekarang saya tidak bisa bicara banyak lah ya. Tapi kurang lebih begitu setiap kita rasakan sebagai keluarga, masyarakat juga mungkin mulai gerah juga dengan generasi kita sekarang. Ya. Negara juga mungkin, gitu ya. Karena itu kalau saya kita berhentilah saling menyalahkan. Ya. Keluarga salahkan sekolah atau sekolah juga tidak mau tahu. Ya. Masyarakat menyalahkan negara dan sebagainya enggak. Gitu. Kita malah harus menghabisi situasi yang kayak begini ya saling menyalahkan dan coba mari bangun sama-sama. Kita masih punya harapan kok untuk Indonesia Emas 2045 misalnya gitu. Generasi Emas 2045 kita masih punya kesempatan yang baik. Saya sih optimis gitu ya, apalagi lihat anak-anak kita sekarang gitu ya. Misalnya menghafal Quran. Itu dan menjadi di mana-mana. Iya, itu menjadi tren tersendiri, rumah Quran banyak dan seterusnya. Meskipun pekerjaan kita setelah itu ada karena kita juga tidak mau melahirkan anak-anak yang semata menghafal. Iya. Ya, hafalan ini bukan untuk semata dipamer gitu kan. Hafalan ini memang harus dihidupkan gitu ya. Harus hidup dalam dirinya dan mempengaruhi jiwa sang anak. Meskipun gitu. Ya, saya punya pengalaman. Sekarang kan kampus-kampus juga itu hampir semuanya membuka beasiswa untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah karena anak-anak yang menghafal Quran itu rata-rata
kemampuan atau daya serapnya itu Kecerdasannya bagus. itu Daya bagus. serapnya itu bagus. Padahal menghafal itu ya, kalau dalam dunia pendidikan itu ada namanya taksonomi gitu ya. Ya. Itu menghafal itu sebetulnya levelnya paling rendah. Tapi menghafal Quran itu dia unik. Gitu ya. Memang apa ya? Menghafal Quran itu satu hal yang beda dengan menghafal yang lainnya. Efeknya luar biasa Iya, gitu ya sampai keluar. beda, beda. Memang mungkin kita bisa mengatakan menghafal tetap saja taksonomi rendah gitu. Karena kita juga punya harapan bahwa hafalan ini memberikan efek yang positif. Saya tidak mengatakan bahwa ada semua penghafal baik dalam tanda petik, karena Ya. ada. Saya punya teman-teman, mohon maaf gitu ya, saya menghafal juga Al-Quran, tapi tidak lebih dari sekedar untuk kepentingan kontestasi kadang-kadang. Bukan itu yang kita harapkan. Orientasinya tetap Ya, kita harus memahami bahwa menghafal anak kita pada dasarnya ibadah, bukan untuk ridho Allah dipamer. gitu ya. Iya, bukan untuk sekedar dipamerkan bahwa anak saya sudah menghafal atau tidak. Meskipun tidak salah ya, Iya. dalam pengertian tidak salah itu fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya untuk memotivasi Iya, orang lain gitu untuk berbuat baik. itu tapi maksud saya ya ini kan soal motif lah ya, kita tidak tahu apa yang dalam diri orang, tapi harus kita evaluasi sama-sama. Iya, Ya, betul sekali. Jadi ya itu tadi bahwa ternyata masih banyak PR Ustaz ya. Iya, pasti. Masih banyak PR, banyak yang harus kita evaluasi tentunya. Dan kira-kira untuk evaluasinya sendiri nih Ustaz, apa nih yang harus kita langkah yang harus kita lakukan? Iya. Akar masalahnya apa sih sebenarnya? Lalu kemudian solusinya gimana nih Ustaz? Ya. Nah, penting memang ya, karena kalau mau solusi efektif ya harus langsung ke akar masalahnya. Ya, kita mungkin bisa berdiskusi lah soal apa akar masalahnya. Ya. Tapi kalau saya sih ya, eh, sistem pendidikan kita memang harus diperhatikan. Saya tidak mengatakan bahwa di Indonesia sistem pendidikannya lebih ke sekuler materialistik. Ya, tidak sepenuhnya begitu, karena saya kira negara juga Mengakomodasi. hadir untuk mengakomodasi sebutlah agama Ketuhanan misalnya gitu gitu ya. Negara memang perlu hadir untuk apa ya, pendidikan itu untuk kepentingan riset, inovasi dan seterusnya. Tapi tidak boleh melalaikan agama. Agama dan kehidupan itu, agama dan dunia ini adalah satu kesatuan yang nggak boleh dipisah. Spiritual. Ya, ada kecerdasan spiritual yang kita akui, dan itu yang paling pokok dari spiritualitas itu adalah agama. Ya, agama. Kita mungkin bisa menciptakan energi tertentu pengganti agama, tapi selamanya tidak akan pernah sama. Ya, masyarakat kita juga tidak mau mengganti nilai-nilai baru dengan agama yang mereka Anut ya. Karena itu nggak usah menegasi agama, bahwa agama dalam seluruh kehidupan kita ini, dan dia menjadi dasar bagi seluruh aktivitas dan gerak-geri kita, gitu ya. Ya, yang lain mungkin ya, selain soal sistem pendidikan tadi yang ya harus jujur diakui di negara ini bahwa harus mengakomodasi seperti ini, karena kalau tidak itulah persoalan paling besarnya. Ya, menurut saya di antara akar masalah itu kalau kita bangun sistem pendidikan yang sekuler, yang orientasinya serba materi gitu ya. Mohon maaf gitu ya, kita kadang-kadang di kampus itu nanti dianggap sukses kalau banyak alumninya yang kerja jadi karyawan. Jadi orientasinya Ya, lebih ke situ. Padahal mestinya kita juga bisa dibilang sukses kalau kita melahirkan banyak, sebutlah misalnya pengusaha gitu ya, yang dia tidak jadi karyawan di tempat lain, dia menciptakan pekerjaan dia sendiri. Dan kita harus menghargai setiap pekerjaan orang, bukan seberapa besar pendapatan begitu, tapi bahwa dia telah berusaha untuk mencari rezeki, ya itu pekerjaan. Ya, yang kedua yang penting juga saya kira adalah, kalau tadi lebih ke sistem pendidikan dan itu adalah negara, soal kehidupan keluarga. Kadang-kadang akar masalahnya karena kehidupan di keluarga tidak mendukung. Saya kira saya juga termasuk ya. Saya bukan keluarga terhadap anak-anak ideal, pasti enggak. Saya awalnya menolak tema ini sebetulnya karena saya pikir saya juga bukan orang yang bisa membangun generasi yang baik. Ya, pengalaman panjang sama sekali bukan jaminan sama sekali. Saya juga mungkin karena juga masih muda ya. Ya, Masya Jadi, Allah. sedang belajar juga ya bagaimana memperlakukan generasi. Berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan situasi yang buruk. Dan yang terakhir, kita perlu ciptakan masyarakat yang kondusif saya kira. Dan ada peran negara juga di situ. Bagaimana masyarakat ini kondusif untuk pendidikan kita. Harus kolaborasi bahu membahu, membangun sama-sama satu generasi baru gitu ya, yang kita dambakan
ke depannya insya Allah. Jadi kita ciptakan situasi kondusif lah, jangan malah cari gara-gara untuk membuat kekacauan dan sebagainya. Saling Saya kira nyala-nyalain. itu. Terus sedikit Sat. Jadi tadi kan disampaikan juga bahwa keluarga punya peranan penting gitulah ya, bertanggung jawab penuh juga. Nah, selain negara nih Sat, kira-kira siapa nih atau apa entitas yang kira-kira punya peranan besar untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka menularkan mereka kebaikan itu ke pendidikan keluarga masing-masing gitu. Ya, pertama saya kira institusi pendidikan itu sendiri satu. Kemudian di masyarakat kan ada LSM, Ormas, saya kira, gitu ya. ormas, organisasi politik juga harus hadir. Ya. Menjadi partai misalnya yang mendidik masyarakat. Ya. Oh begitu tadi. Iya, Jadi nggak semata tentang persoalan pemerintahan aja yang oh ya, saya kira difokuskan. di antara maksud kehadiran partai politik ya untuk pendidikan masyarakat. Untuk pendidikan. Ya, terutama pendidikan politik saya kira. Kemudian ormas ya untuk ya ada ormas keumatan, ada ormas kebangsaan itu hadir memberikan pendidikan. Ya sekolah juga saya kira gitu, sebagai institusi lembaga pendidikan mestinya gitu ya. Mengedukasi masyarakat. Ya, mengedukasi masyarakat kan ada komite sekolah berdiskusi bersama-sama dengan mereka sebagai musuh masyarakat. Jadi harus lebih giat lagi nih saja kegiatan komite di sekolah. Ini pekerjaan tanpa henti ini dibilang at-tarbiyah madal haya, pendidikan seumur hidup. Seumur hidup sepanjang hayat. Ya. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengurusi tadi gitu. Setiap kita sekali lagi kuncinya harus khawatir menyisakan generasi yang buruk. Gitu ya, generasi yang lemah. Wallahu a'lam. Iya, baik, terima kasih Ustaz dan penonton ACM official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pembicaraan kita dengan Ustaz Jumadil tentang mendambakan atau membangun generasi dambaan. Nah, sebagai kesimpulan mungkin sedikit bahwa membangun generasi itu harus integrasi berbagai elemen tentunya. Nah, secara rinci mungkin tadi disampaikan keluarga, masyarakat dan negara harus bersinergi, harus berkolaborasi dan masing-masing harus punya visi yang berorientasi kepada kebaikan. Karena ibarat piramid ya kan. Kalau institusi negara kita taruh di atas, kemudian masyarakat di tengah, kemudian keluarga di bawah, itu bisa kita lihat kuat ataupun rapuhnya piramid ini itu bergantung kepada masing-masing fungsi. Jadi negaranya bisa kuat kalau masyarakatnya kuat. Masyarakat kuat kalau institusi keluarganya juga kuat. Dan kalau institusi keluarga ini bisa kuat ketika kita bisa mau terus mengembangkan diri, belajar, mengevaluasi segala hal agar supaya ketika kita mendapatkan tantangan baru seperti di era digital sekarang ini, kita mampu menemukan solusi gitu. Dan tidak membiarkan gitu ketika kita melihat ada potret buram seperti yang kita tadi bahas, kita tidak melakukan pembiaran begitu. Karena kita stop berhenti belajar gitu, tidak mau mengembangkan diri bagaimana untuk mencari solusi. Jadi intinya adalah semua berperan, bertanggung jawab dan semua harus saling bersinergi dan jangan berhenti untuk belajar. Seperti itu mungkin Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain. Baik. Terima kasih penonton ACM Official. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di acara bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.